Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Ada tanya dari yaitu saya Faisal dari Pasuruan ya Habib ya. Masya Allah. Aina Faisal di Pasuruan. Baik, pertanyaan antum adalah ya Habib, apa perbedaan khutbah dengan ulama itu apa katanya Habib? Karena kalau saya kaji keduanya ini hampir sama, akan tapi tidak sama. Apakah khutbah itu bisa dikatakan ulama dan apakah ulama itu bisa dikatakan khutbah katanya Habib? Mohon penjelasannya. Yang ada dalam hadis itu khutbah dan fuqaha. Itu yang kita temukan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi mengatakan antum fi zamanin, kata Nabi kepada sahabat, wahai sahabat, kamu ini di zaman kathir fuqaha'u, banyak orang alim. Ada Nabi di situ, sahabat rata-rata tahu. Galil khutaba'u, sedikit yang ahli ceramah. Karena sahabat selalu menjauhi madhar yang membuat dirinya itu tampil. Sahabat itu menjauhi hal itu, menjaga dirinya, takut sombong, takut ujub, takut. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab yang dulunya sebelum Islam dia ingin di depan, dia ingin menguasai, dia ingin, tapi setelah berjabatan tangan dengan Nabi dan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, langsung keluar dari hati Sayyidina Umar cinta kedudukan. Kata Sayyidina Umar, semenjak saya bersyahadat masuk Islam, tidak ada di hatiku senang untuk menjadi pemimpin sama sekali, kecuali di perang Khaybar. Kenapa? Bukan hanya Umar kalau perang Khaybar ingin jadi pemimpin, hampir semua sahabat ingin jadi pemimpin. Karena Nabi memberi kabar gembira setelah sekian hari nggak ada kemenangan. Nabi mengatakan besok kepemimpinan ini akan aku berikan kepada seseorang yang dimana orang itu dicintai oleh Allah dan Rasul dan cinta kepada Allah dan Rasul, dan Allah berikan kemenangan. Maka kalimat dicintai Allah dan Rasul, cinta kepada Allah dan Rasul dengan penyaksian Nabi Muhammad, ini yang ingin didapatkan oleh Sayyidina Umar. Maka saat itu baru saya ingin jadi pemimpin. Bukan pemimpin yang dicari, tapi kesaksian bahwa yang jadi pemimpin orang yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Ala kulli hal. Dan Nabi meneruskan hadisnya, banyak orang alim, sedikit orang ahli pidato, khutbah. Banyak orang yang memberi, sedikit orang yang meminta. Maka di zaman ini ilmu lebih afdal dari amal, lebih afdal dari ilmu. Sayati zamanun, akan datang satu zaman, galil amal lebih afdal dari ilmu ya. Akan datang satu zaman nanti galil fuqaha, orang faqih, orang alim sedikit. Kathir khutbah, orang ahli ceramah banyak. Terbukti ini zaman ini. Hampir setiap kota kita kerepotan cari orang alim. Satu aja orang alim, sulit sekarang. Satu kota sulit. Apalagi satu kecamatan, apalagi satu desa. Satu kota kesulitan kita cari satu alim. Satu orang alim aja. Alim, betul-betul alim. Tapi ahli pidato, banyak sekali. Bahkan sekarang ini pelawak jadi ahli pidato, penyanyi jadi ahli pidato, semuanya terjun ke pidato sekarang. Kadang-kadang yang nggak laku di politik jadi penceramah sekarang. Banyak sekali khutbah. Nggak ada masalah, tapi yang kita sayangkan kadang-kadang bicara tentang ilmu dan dia tidak ahlinya sehingga ngawur. Ala kulli hal. Sedikit fuqaha, orang faqih, orang alim, dan banyak orang ahli khutbah. Sedikit yang memberi dan banyak yang minta-minta. Yang minta-minta banyak.
Sampai kita lewat di jalan itu berapa banyak yang minta-minta untuk masjid, untuk mushola, untuk ini, yang minta di jalan setiap lampu merah banyak yang minta, kita duduk ada yang minta, banyak yang minta, sedikit yang memberi. Maka di zaman kita ini Nabi mengatakan ilmu khairun min amal. Ilmu lebih afdal dari amal. Artinya sibukkan dirimu untuk cari ilmu. Jangan kau habiskan untuk beramal. Artinya bukan berarti berilmu tanpa beramal, lala, ya. Waktu kamu gunakan yang paling banyak waktumu itu untuk ilmu. Kemudian mau ibadah, mau sholat, mau puasa, mau zikir, fadhal, tapi jangan ngambil semua waktu. Gunakan kebanyakan waktumu untuk ilmu. Karena di zaman ini sedikit orang alim. Nah, inilah zaman kita sekarang. Ini yang kita dengar, ya. Dari Nabi khutbah dan fuqaha. Kathir fuqaha qalil khutbah, kathir fuqaha qalil khutbah di zaman sahabat. Zaman kita kathir khutbah qalil fuqaha. Sedikit orang alim, banyak orang ahli khutbah. Beda banget, ya. Kalau ceramah, khotib itu enggak harus alim. Jadi saya katakan tadi, sekarang semuanya seakan-akan agama ini bukan hal yang istimewa. Sekarang semuanya bicara agama. Politikus bicara agama. Pemerintah bicara agama. Pelawak bicara agama. Penyanyi bicara agama. Sekarang semua bicara agama, seakan agama ini bukan hal yang istimewa. Semua bisa, padahal agama ini ada orang khusus yang mestinya bicara, ulama. Ulama yang bicara agama. Yang bukan ulama jangan bicara agama. Gitu. Seperti pertanian ada ahlinya sendiri. Insinyur pertanian yang bicara tentang pertanian. Ulama jangan bicara pertanian. Anda bukan bidangnya. Demikian juga agama ini bidangnya ulama. Siapa pun yang bukan ulama, tolong jangan bicara agama tentang hukum halal, haram dan seterusnya. Tanya kepada mereka. Nah, sekarang ini tidak semua bicara agama. Dibebaskan, semua bebas berpendapat. Kalau seakan-akan agama ini lebih rendah daripada pertanian, lebih rendah daripada pembangunan, lebih rendah daripada politik, karena semua ada bidangnya masing-masing yang tidak bicara kecuali orang-orang takhasusnya, orang-orang yang khusus membidanginya. Kalau agama semua boleh, ya, enggak seperti itu, ya. Enggak seperti itu. Orang khatib belum tentu faqih, orang faqih belum tentu bisa pidato. Berapa banyak alim enggak bisa pidato. Enggak bisa pidato dia. Ngajar pintar, pidato enggak bisa. Dan yang sempurna dia alim, dia ahli pidato. Nah, ini yang guru mulia kita menginginkan, supaya yang pidato itu orang yang alim. Sehingga dibuatlah diklat-diklat ceramah. Diajari ustadz-ustadz itu ceramah, supaya yang ceramah itu orang yang memang bidangnya, memang ulama, memang orang punya ilmu, bukan semua orang. Kalau orang alim nggak bicara, nggak belajar pidato, sehingga yang pidato nanti orang-orang bodoh. Kalau awam ini pokoknya pakaiannya pakai surban, pakai jubah, pakai imamah, membawa hadis, membawa ayat, alim. Pidato alim, apalagi pandai menggerakkan massa, pandai membuat orang itu tertawa, alim. Nah, ini pandangan awam sehingga diikuti oleh awam. Ya kalau benar, kalau sesat maka dia akan menyesatkan. Maka orang alim hendaknya dia belajar pidato sekarang, supaya awam itu mengikuti orang yang benar. Makanya Sayyidi Habib Ahmad ada kitab kitab tentang khutbah, itu cara-cara khutbah yang baik. Ada kitab tipis di situ, di samping Maqasidul Halaqat tentang halakat, dan ada kitab tentang khutbah juga Habib Umar. Karena itu wahai orang yang alim, wahai asatid yang sudah mendapat bagian ilmu agama yang cukup bagus, hendaknya Anda belajar untuk pidato, sehingga khutbah kita orang-orang alim kita.
Nabi bersabda, "Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah." Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula, maka kami mengajak untuk kita dan Anda mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2.000 orang, per orang 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. Insya Allah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang insya Allah makmur dengan sholat, qiyamul lail, zikir, majelis taklim, belajar agama Allah. Setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala. Setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba